Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sini perkenalkan saya Faizal, nama Faizal Ridwan dengan NIM I12 2022 01666, kelas data mining dan big data, kelompok E12501. Baik, izin saya ingin mempresentasikan hasil regression untuk proyek UAS saya, yaitu dengan data auto MPG ya. Data auto MPG yang dimana di sini terdapat jenis-jenis dari mobil. Ini ada displacement, ada MPG, ada cylinder source power, weight, acceleration, model years, origin, dan car name. Langkah pertama yaitu kita untuk ketika ingin membuat codingan data pada Google Colab, pertama kita sambungkan dulu dengan drive kita terlebih dahulu, dan pastikan data yang akan kita buat atau akan kita kerjakan itu sudah kita up di drive kita tersendiri ya. Ini datanya saya simpan pada drive saya dengan judul Colab Notebook pada file Colab Notebook. Kemudian kita load data dulu terlebih dahulu untuk memastikan agar kita bisa menggunakan, karena kita di sini ingin memakai multiple linear regression, metode regresi linear. Jadi kita inputkan dulu datanya, kita run. Oke, kita run saja. Ini kita karena memakai linear, kita masukkan dulu ya from scalar linear model import regression ini. Kita masukkan terlebih dahulu. Setelah itu langkah selanjutnya kita import data. Yaitu data saya simpan pada Colab Notebooks, dan namanya sini jangan lupa ini namanya auto MPG data. Ini namanya auto MPG data. Kita run saja. Dan ini juga jangan lupa kita ubah jadi kolom terlebih dahulu ya. Ini perintah mengubah untuk menjadi kolom. Nah, selanjutnya datanya sudah bentuk kolom seperti ini ya, mulai dari kolom 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai kolom 8. Oke. Sini kita lihat ya. Setelah itu, karena di sini kolom 8 bersifat nama-nama atau car name, nama-nama mobilnya, kita hapus saja untuk kolom 8 untuk memudahkan kita memproses datanya. Jadi kita hapus saja untuk kolom nomor 8, kita dapat masukkan data sama dengan data.drop data kolom, dan ini kolom yang akan kita hapus. Setelah itu kita run, kemudian kita bisa lihat kembali hasilnya. Nah, ini hasilnya. Jadi untuk kolom 8-nya sudah kita hapus ya. Jadi di sini hanya terdapat untuk kolom 0, 1, 2, 3 sampai 7. Selanjutnya ini kan untuk nama-nama kolomnya. Pada kolom 0 yaitu displacement, kita masukkan data kolomnya. Nama kolomnya kita masukkan di sini. Yaitu kita ketik data.columns dalam kurung, kita kasih displacement, MPG, cylinder, horsepower, weight, acceleration, model years, dan origin. Ini untuk data yang akan kita olah. Kita bisa lihat datanya kembali dari hasil yang telah kita buat. Nah, ini jadi hasilnya seperti ini. Ini untuk nama kolomnya, yaitu ada displacement, MPG, cylinder, source power, weight, acceleration, model years, dan origin. Setelah itu kita cari data yang hilang terlebih dahulu. Sebelumnya kita
lihat dulu untuk datanya, apakah data yang hilang itu berbentuk datanya namanya NA, data berbentuk NA, atau nah, untuk NA di sini tidak ada, berarti data untuk yang hilang tidak berbentuk NA. Kita cari lagi untuk datanya. Nah, karena di sini data yang hilang simbolnya datanya, maka kita masukkan, dapat kita cari untuk data yang hilang, kita masukkan data.replace. Nah, ini di sini kita ubah menjadi tanda tanya ya, karena data yang hilang itu berupa tandanya tanda tanya. Kita ubah menjadi NaN, kemudian kita run. Kita terlihat terlebih dahulu data yang hilang itu terdapat pada kolom mana. Nah, di sini dapat kita lihat pada kolom display itu tidak ada data yang hilang, dan data yang hilang itu hanya terdapat pada kolom horsepower ini. Nah, pada kolom horsepower ini terdapat 6 data yang hilang. Setelah itu, karena di sini terdapat 6 data yang hilang, karena ada data yang hilang, kita cek presentasi dulu. Persentase untuk data yang hilangnya, kita dapat masukkan ininya. Kita cek presentasinya. Nah, sini untuk presentasi data yang hilang ini sebesar 1,507%-nya. Kemudian kita lihat dulu datanya, apakah kita dapat lihat di sini tipe-tipe datanya. Nah, di sini terdapat dua tipe data ya. Maaf. Ada float, ada integer, dan ada juga objek. Dan untuk float terdapat 4 data, dan integer terdapat 3 data, dan objek terdapat 1 data. Nah, sebelumnya kan tadi kan ada data yang hilang pada horsepower. Nah, kita akan isi data yang hilang tersebut menggunakan median dari horsepower-nya ya. Kita dapat ketikkan ini. Kita isi data yang hilang menggunakan median. Nah, setelah itu dapat kita lihat lagi apakah masih ada data yang hilang. Nah, dari sini dapat kita lihat sudah tidak ada data yang hilang ya. Jadi semua data itu sudah terisi atau sudah sudah aman lah, sudah terisi semua lah. Nah, selanjutnya dapat kita lanjutkan untuk langkah selanjutnya, yaitu korelasi terhadap MPG. Karena di sini kita targetnya MPG ini, jadi kita dapat korelasi terhadap MPG. Untuk masukkannya, yang pertama-tama kita dapat masukkan data .core untuk korelasi MPG-nya. Nah, kita run. Nah, di sini terdapat korelasi terhadap MPG, yaitu displacement terhadap MPG sebesar 0,0775 dan origin sebesar 0,056, dan berikut selanjutnya sebesar ini. Dan untuk MPG sendiri yaitu 1. Yang selanjutnya 3, visualisasi distribusi. Kita visualisasikan, salah ketik ini seharusnya. Nah, sini untuk lebih besar lagi, ini kita visualisasikan distribusi menjadi bar chart. Kita masuk ke, nah, visualisasikan semua fitur dengan bar chart. Nah, dapat kita masukkan ini ya. Pertama kita visualisasikan untuk kolom displacement, yaitu pada X labelnya jumlah displacement, dan Y labelnya jumlah, dan titelnya yaitu displacement. Nah, ini untuk bar chart pada displacementnya ya. Selanjutnya, agar lebih mudah lagi, kita buat agar tidak satu-satu, kita masukkan untuk membuat bar chart agar lebih simpel atau tidak mengulang satu persatu. Kita dapat membuat sn.setFontScale dengan skala yang sama yaitu 1,4 ini. Dan untuk datanya yaitu data untuk semua kolom yang terdapat pada data kolom. Ini dapat kita masukkan ketik ini, data dalam kolom value account
bar. Untuk bear gauge-nya kita sama ya. Bear gauge-nya 23, sorry, bentar. Untuk bear gauge-nya 25,6. Sini 23,6. Untuk rotasinya sama 0. Dapat sini tapi kita run terlebih dahulu. Nah, sini didapatkan hasil bar chart. Untuk bar chart yang pertama itu sama, yaitu displacement. Ini untuk bar chart displacement. Selanjutnya ada bar chart pada MPG untuk MPG. Selanjutnya lagi ada bar chart untuk cylinders. Dan selanjutnya ada ini bar chart untuk horsepower-nya. Ini untuk bar chart pada wake-nya. Wake. Ini juga untuk bar chart pada kolom acceleration. Dan ini ada bar chart untuk kolom model years. Dan yang terakhir ini ada bar chart untuk kolom origin. Setelah kita visualisasikan menjadi bar chart, kita lihat lagi untuk visualisasi origin, bar chart origin terhadap MPG. Nah, kita dapat ketikan ini dulu. Ini kita run. Nah, sini untuk origin kan terdapat 3 kolom ya. Ada 1, 3, 2. Kita masukkan sini 1, 3, 2. Nah, kita visualisasikan bar chart origin terhadap MPG. Dan MPG-nya di sini ada 3, 4, 5, 6, dan 8. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Yang tertinggi yaitu pada kolom origin 1. Pada kolom origin 1 terhadap MPG 8. MPG, nah, terhadap MPG 8 ini. Untuk yang paling tinggi dan paling rendah ada di kolom origin 2 terhadap MPG 5. Oke, selanjutnya next. Untuk selanjutnya yaitu korelasi. Cek korelasi. Kita dapat buat perintah seperti ini. Nah, kita ini untuk membuat korelasi dengan big size 8,8 format. Nah, hasil korelasinya seperti ini, yaitu dari displacement origin ini dapat. Nah, oke, hasil korelasinya seperti ini. Selanjutnya next, distribusikan terhadap origin. Selanjutnya kami akan mendistribusikan terhadap origin. Apa yang didistribusikan? Yang pertama ada cylinders. Cylinders kita distribusikan terhadap MPG. Sorry. Nah, cylinders kita distribusikan terhadap MPG ini ya. Taran. Nah, hasilnya seperti ini untuk distribusi. Setelah itu ini of cylinder force not MPG. Ini untuk distribusi cylinder force MPG. Hasilnya lebih rendah ya grafiknya ya daripada distribusi dari cylinders for menuju non MPG. Selanjutnya ini untuk distribusi cylinders menuju MPG juga. Untuk gambarnya.
untuk MBK 3 ya. Testing. Nah, ini hasilnya untuk yang data.mpg sama dengan 5. Hasilnya seperti ini. Nah, ini cenderung lebih rendah pada distribusi cylinders for menuju MBK ya, daripada distribusi cylinders untuk terhadap non MGG. Selanjutnya kita lihat untuk distribusi cylinders lagi. Untuk distribusi cylinders dengan besarnya nilainya yaitu 8, ini sama dengan 8. Untuk data yang ke-8, 8 dari mana? 8 dapat kita lihat dari sini, ini yaitu ada data MBG yang bernilai 8. Nah, ini untuk hasilnya seperti ini. Paling tinggi melebihi dari 0,0008 dan paling rendah itu 0. Selanjutnya kita untuk plottingan ya. Kita membuat plottingan data mulai dari kolom displacement, MPG, cylinders, horsepower, weight, acceleration, materials, origins. Ya, kita ada plotting untuk relative plot of the selected vector data set MPG. Nah, ini untuk hasil plottingan datanya dari displacement cenderung naik terhadap MPG. Ini paling tinggi data pada nomor 8. Untuk cylinders paling tinggi yaitu data nomor 4 ya. Ini paling tinggi powers ini. Jadi kita seleksikan. Nah, untuk langkah selanjutnya kita menggunakan multi-level linear regression. Kita dapat masukkan untuk format pertamanya yaitu kita menggunakan assistant, kita masukkan seperti ini. Kita ingin menguji menghitung R2 score, mean score, error means. Kita juga menggunakan random forest regression. Taruh saja. Kemudian kita bagi datanya ya untuk data test. Untuk data test untuk data test dan untuk data train kita bagi yaitu untuk X data drop yang kita uji pada kolom MPG, karena sini kita diminta untuk MPG. Kita uji untuk data kolom MPG, jangan lupa ini namanya ganti kolom MPG. Kita uji menjadi X trend, X test, X Y trend dan Y test. Untuk trend dan test yaitu perbandingannya 0,1 untuk test size, random set-nya 42. Ini randomnya 42, kita run. Nah, ini untuk hasilnya ya. Hasil dari R score X test, Y sama dengan test. Yaitu R2-nya untuk R2, sorry. Ini untuk nilainya dari test dan train itu sebesar 0,896. Selanjutnya kita ingin menguji RMSA. Kita masukkan seperti ini. Kita ubah jadi presentasi sama dengan presentasi 3x3f. Untuk RMSA pada linear regresi yaitu RMSA
MSE pada tes data yaitu sebesar nilainya 0,036. Kemudian kita ingin menguji untuk pada R2 trend, R2 pada training dan juga tes. Kita masukkan seperti ini ya. Kita lihat prediksinya. Nah, untuk prediksi untuk R2 trend data sebesar 0,908 dan untuk R2 tes datanya sebesar 0,896. Selanjutnya kita ingin menguji RMSE. Kita uji RMSE menggunakan linear regresi linear. Nah, sini dapat kita lihat hasilnya untuk RMSE tes data yaitu sebesar 0,579 dan kemudian kita ingin menguji MAPE. Kita ingin menguji MAPE. Kita masukkan ini. Nah, dapat kita lihat hasilnya untuk MAPE pada metode linear regresi linear, yaitu untuk MAPE tesnya itu sebesar 0,076 dan dapat kita sebutkan lagi. Nah, ini untuk hasil arraynya, array setiap kolomnya itu ini mulai dari data kolom 1, 2, 3 sampai 8. Kemudian kita lihat intercept. Nah, interceptnya kita lihat ini dilihat hasilnya yaitu sebesar 2,192. Nah, untuk metode selanjutnya yaitu kita menggunakan random forest. Next, selanjutnya kita menggunakan random forest. Kita dapat masukkan pertama forest random forest yaitu regression dan n estimator estimasinya 100. Number estimasinya 100 di sini. Jadi di sini kita menggunakan estimasi 100 dan kriteria Friedman MSE. Oke, kita run saja. Sini kita lihat dapat kita ketahui yaitu untuk MSE train datanya sebesar 0,010 dan untuk RMSE tes datanya sebesar 0,074 dan untuk R2 tesnya itu sebesar 0,977. Selanjutnya kita uji untuk RMSE. Menggunakan random forest. Nah, dapat kita ketahui di sini ya. Untuk RMSE tes menggunakan random forest, di sini dapat dihasilkan yaitu nilai sebesar 0,2712. Selanjutnya next kita lihat untuk MAP-nya. Kita cari untuk MAP-nya menggunakan random forest. Nah, di sini dapat kita lihat untuk MAPE menggunakan random forest yaitu sebesar 0,009. Nah, untuk selanjutnya kita dapat lihat untuk display untuk melihat data jenis float pada displacement MPG cylinder space acceleration modulation origin. Nah, selanjutnya kita masukkan untuk prediksinya. Oke, ini kita lihat untuk hasilnya. Hasilnya dihasilkan yaitu array pada displacement yaitu sebesar 2 dan pada MPG sebesar 8, silinder sebesar 1, wake sebesar 3, acceleration sebesar 76, model year sebesar 15, dan terakhir yaitu origin sebesar 55. Nah, selanjutnya kita lihat untuk model prediksinya. Kita lihat untuk hasil dari model prediksi menggunakan random forest. Nah, ini untuk dapat kita lihat untuk model prediksinya menggunakan random forest didapatkan nilai sebesar
3,4. Oke, lanjut ke cara yang terakhir ini, untuk tugas yang terakhir yaitu nomor 11. Metode mana yang terbaik dan apa penyebab menjadi demikian? Jadi untuk metode yang terbaik menurut saya ya. Untuk metode yang terbaik menurut saya dapat kita lihat dari hasil prediksi R2. Nah, sini dapat kita lihat dari random forest, kita dapat kita lihat yaitu dari prediksi R2 tesnya sebesar 0,977, dan kita lihat juga untuk R2 tesnya dari metode linear regresi. Nah, di sini dapat dilihat untuk R2 tesnya yaitu sebesar 0,896. Kalau menurut saya semakin untuk menentukan metode yang baik yaitu ketika R2 tes data itu semakin besar, maka data tersebut akan semakin akurat, prediksinya akan semakin akurat. Jadi menurut saya itu metode yang terbaik itu kita menggunakan metode random forest. Karena apa? Karena di sini untuk R2 tesnya, untuk R2 tesnya random forest itu lebih besar yaitu sebesar 0,977. Jadi ketika kita menggunakan random forest, kita ada kemungkinan lebih akurat datanya. Nah, di situ juga selanjutnya kita juga dapat lihat perbandingan dari RMSE. Nah, di sini dapat diketahui yaitu pada RMSE random forest sebesar 0,271 dan MAPE sebesar 0,009. Sedangkan pada regresi linear dapat kita lihat yaitu RMSE test data itu sebesar 0,579 dan untuk MAPE tesnya itu sebesar 0,079. Nah, untuk menentukan metode juga dapat kita lihat dari hasil tes RMSE dan juga MAPE, yang dimana jika RMSE dan MAPE semakin kecil prediksinya, maka data tersebut akan semakin akurat. Jadi menurut saya untuk metode yang mana yang lebih baik untuk digunakan, metode yang terbaik. Jadi menurut saya untuk metode yang terbaik yaitu kita menggunakan random forest. Karena apa? Karena hasil R2 pada random forest di situ lebih besar dari hasil R2 tes pada linear regresi, dan juga untuk hasil RMSE tesnya dan MAPE tesnya juga lebih kecil dari metode regresi. Jadi menurut saya lebih baik atau lebih akurat menggunakan metode random forest. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.